diutus di satu desa, nanti ketemu saudaranya sendiri lagi. Dengan kondisi kultural semacam itu, jelas strategi yang dilaksanakan selain nilai besar, 3 nilai besar yang dibawa tadi, jelas menentukan strategi yang berbeda pula dengan kampus-kampus lainnya. Strategi macam apa, Pak? Gimana pandangan Bapak terkait dengan gerakan-gerakan aktivisme di akhir-akhir ini, Pak? Yang bahkan jika kita lihat pandangan-pandangan lain lebih mendominasi bahwa aktivisme sekarang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam, dulur-dulur Serawungan di seluruh pojokan-pojokan kota, bahkan relung-relung pedesaan sekabupaten Cilacap, bahkan senusantara. Hari ini kita berkesempatan berbincang-bincang hangat dengan salah satu tokoh. Kita bisa sebut beliau akademisi, kita bisa sebut beliau seorang aktivis, kita juga bisa sebut beliau seorang pengajar. Tapi yang jangan dilupakan, beliau sukses memimpin satu institusi pendidikan melalui fase-fase beratnya, bahkan melakukan kinerja-kinerja manajerial. Hingga baru saja kemarin, institusi yang dia pimpin sukses mengubah bentuk dari sekolah tinggi menuju institut. Yang bahkan jika kita hitung jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Cilacap masih bisa dihitung jari. Beliau bernama Dr. Haji Masmudi, MEI. Kita akan bahas sekilas terkait dengan institusi yang dia pimpin dan bagaimana strategi kepemimpinan beliau. Bersama dengan saya, Zaki Riyadi Hakim, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Mas Dudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Zaki. Apa kabar, Mas Dudi? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kita nih kan dari dulur-dulur Serawungan ini penasaran. Sebenarnya perbedaan dari sekolah tinggi dengan institut itu apa sih? Oh ya, terima kasih Mas Zaki sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan ini. Sekolah tinggi dan institut itu di level perguruan tinggi kan ada beberapa model ya. Ada universitas yang paling luas. Kalau universitas itu berarti dia meliputi berbagai disiplin ilmu, sosial, eksakta, humaniora dan segala macamnya. Universitas Gadjah Mada, UI dan lain-lain itu kan lintas disiplin ilmu itu ada. Nah, kalau institut itu relatif satu rumpun, satu disiplin ilmu. Misalnya ITB ya teknologi saja. IPB ya Institut Pertanian Bogor hanya Bogor. Atau ISI, Institut Seni Indonesia. Maka di situ kan nggak ada misalnya tekniknya nggak ada. Satu disiplin ilmu, satu rumpun. Nah, sekolah tinggi itu lebih sempit lagi. Dia relatif satu fakultas. Misalnya STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Di situ kan nggak ada PAI-nya. Iya, betul. Atau STIT, Sekolah Ilmu Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Jadi satu fakultas kurang lebih. Di bawahnya lagi itu masih ada akademi sama politeknik. Bahkan di Cilacap itu lebih banyak akademi. Akademi dan sekolah tinggi. Betul. Kalau institut kayaknya kalau saya melihat dari internet sebelum saya melakukan perbincangan ini, institut itu untuk saat ini baru Institut Sufyan Sauri Majenang ini. Ya, dulu ada Institut Agama Islam Al-Ghazali. Iya, sekarang Al-Ghazali kemudian bergabung dengan Universitas Al-Ghazali menjadi salah satu fakultas di Universitas NU Al-Ghazali Cilacap itu. Nah, tujuan kita dari sekolah tinggi alih bentuk menjadi institut itu, ini salah satunya adalah untuk kita bisa melebarkan bidang keilmuan kita, tidak cuma satu fakultas saja. Nah, kebetulan rencana kita nanti ada 2 fakultas di sana, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah Ekonomi Bisnis Islam. Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam itu. Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Semuanya ada 6 prodi. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan SK Kementerian dari Menteri Agama. SK Menteri Agama nomor 661 tahun 2024
dan dengan demikian kita sudah resmi diberikan izin untuk menyelenggarakan menjadi Institut Agama Islam Kiai Haji Sufyan Sufyan Sauri Sauri Majenang. Majenang. Oh, nggih seperti itu. Berkaitan dengan istimewanya satu bentuk institusi ya seperti institut ini, karena saya melihat ada macam-macam institusi seperti ISI tadi, ITB dan lain sebagainya itu mempertahankan bentuk dari institut tersebut. Memang istimewanya secara akses dan lain sebagainya itu di apanya itu? Ya itu kembali kepada masing-masing institusi ya. Ada yang menganggap bahwa perubahan bentuk itu peningkatan luasan itu, tapi juga ada beberapa kampus yang memang dia sengaja mempertahankan kekhususannya itu. Misalnya kayak STF Daya Karya itu, Sekolah Tinggi Filsafat Daya Karya. Dia nggak mau mengubah ke yang lain karena dia mau mengkhususkan hanya itu saja. Itu hanya ada satu prodi filsafat. Jadi tidak bergantung pada bentuk. Jadi bentuk itu bukan berbentuk kayak semacam hierarkis gitu. Bisa begitu. Bisa. Tapi juga tergantung kebutuhan dan visi misi satu lembaga penyelenggaranya, dalam hal ini yayasan. Kalau kita itu karena memang menyadari betul bahwa di masyarakat itu membutuhkan berbagai macam variasi di bidang keilmuan yang itu kemudian kita tangkap dan kita mencoba untuk menyelenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang diminati oleh masyarakat. Oh iya, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, berkaitan dengan kebutuhan di masyarakat nih. Jika dilihat secara kultural, bahkan Institut Sufyan Sauri Majenang ini yang sekarang sudah jadi institut nih, Pak Rektor, itu benar-benar ya secara letak berada di lokal dan yang mengisi, yang ikut belajar di dalam kampus pun teman-teman lokal ini. Itu yang membuat kita istimewa, kelebihan kita menurut saya. Bagaimana menurut Pak Rektor ini berkaitan dengan hal tersebut? Ya, salah satu value besar yang kita usung di Institut Sufyan Sauri ini adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan saripati ajaran dari beliau Kiai Haji Sufyan Sauri itu. Yang pertama soal kebajikan atau virtue, kemudian soal kearifan atau wisdom, kemudian soal dedikasi atau pengabdian. Bagaimana beliau mengajar kita untuk melakukan paling tidak 3 hal itu yang kita coba untuk baca sebagai saripati ajaran beliau itu soal dedikasi, bagaimana beliau itu dulu mendedikasikan dirinya untuk bangsa, negara dan agama ini dalam perjuangan 45. Kemudian beliau juga dengan segala kearifan menyerap itu dalam ajaran pengajarannya dan tentu dalam wujud dalam kebajikan itu. Nah, 3 poin ini yang coba akan kita kita usung sebagai semangat dalam penyelenggaraan Institut Agama Islam Kiai Haji Sufyan Sauri Majenang. Saya juga mendengar kemarin tuh curhatan dari mahasiswa kita, karena memang asal dari lokal ya. Masalahnya sekarang sedang KKN itu curhat kayak gini, kayak nggak ada beban apapun karena mereka diutus di satu desa, nanti ketemu saudaranya sendiri lagi. Jadi tidak bingung seperti ya kebanyakan kampus-kampus besar gitu, ketika di KKN di satu tempat bingung akses, bingung melakukan sesuatu dan sebagainya. Itu ada curhatan semacam itu, Pak Rektor. Nah, berkaitan dengan strategi, karena dengan kondisi kultural semacam itu jelas strategi yang dilaksanakan selain nilai besar, 3 nilai besar yang dibawa tadi, jelas menentukan strategi yang berbeda pula dengan kampus-kampus lainnya. Strategi macam apa, Pak, di Institut Sufyan Sauri Majenang ini yang secara basis itu mendominasi? Kalau strategi itu kan nggak boleh dibilang-bilang ya. Iya betul. Kalau dibilang-bilang nanti dipotong. Tapi ya gini lah, pada umumnya bahwa kita menyadari bahwa institut ini adalah menjadi bagian dari masyarakat, bagian besar itu, sehingga
dia tidak boleh menjadi bagian terpisah, kemudian menjadi menara gading yang terpisah dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena kemudian nanti kita akan mengoptimalkan betul pada tridharma itu, selain pengajaran di kelas juga pada pengabdian masyarakat akan kita optimalkan, karena menyadari betul kita itu menjadi bagian dari masyarakat. integral dari masyarakat. Jadi kayak integral dan sentrisnya ya di lokal di Cilacap ini, khususnya di bagian Cilacap Barat nih, Pak Rektor. Nah, berkaitan kita udah jauh nih membahas tentang prestasi Bapak yang sedang jadi sorotan yang kemarin. Yang kemarin tuh ya di repost banyak orang. Salah satunya saya juga merepost tentang prestasi ini. Saya ingin membahas terkait latar belakang, baik dari pendidikan, latar belakang lingkungan, latar belakang pengalaman, hingga Bapak bisa melakukan kepemimpinan sebegini adanya gitu di institut kita. Berkaitan dengan latar belakang keluarga, Pak. Iya, latar belakang keluarga harus membahas tentang latar belakang keluarga. Bolo saudara-saudara serawungan ini ingin mengetahui juga bagaimana latar belakang dari keluarga Bapak sampai ke jenjang pendidikan. Ya, latar belakang saya kan orang desa lah ya. Bapak ibu saya petani gitu. Saya di keluarga ada 6 bersaudara dan bervariasi. Ada yang sekolah semua, nggak mondok sama sekali, ada yang mondok orang sekolah sama sekali juga ada. Yang saya ingat dari bapak saya itu membebaskan pemilihan untuk ngambil apa. Yang penting tanggung jawab dengan pilihannya itu. Jadi misalnya adik saya itu dia mondok sampai selesai, kemudian sekarang memimpin sebuah pesantren di rumah itu, dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Sebaliknya saya itu nyaris tidak pernah mondok di pondok yang besar itu, yang ngaji di beberapa dunia itu, cuma sekolah itu. Jadi ya itu tadi, saya beruntung punya orang tua yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil pilihan-pilihan. Yang penting tanggung jawab dengan pilihannya itu. Itu salah satu curhatan saya mewakili dari Gen Z juga ya. Itu keputusan yang cukup krusial dari seorang orang tua kepada anaknya itu membebaskan pilihan. Yang penting bertanggung jawab. Itu menarik sekali, Pak Haji. Oh, jadi salah satunya itu yang membentuk karakter dari Pak Rektor sekarang tuh adalah kebijakan dari orang tua yang membebaskan anaknya memilih sesuatu. Jika pendidikan, Pak Haji, pendidikan. Ya, saya SD, MI sama SMP di rumah di Carwi itu. Kemudian SMA di SMA Negeri Majenang. Semansa. Ya, sebenarnya kalau ngomong pendidikan saya nggak bisa dicontoh dengan bukan contoh yang baik ya, karena belak-belok itu. Saya dulu SMA biologi itu A2, ilmu biologi. Kemudian S1-nya saya ngambil sastra Arab di Yayan Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kemudian S2 ekonomi syariah di Kalijogo, dan S3 agak linear ini. Nah, S2 sama S3-nya sama-sama ekonomi syariah, cuma di UIN Wali Songo. Wali Songo. Ya. Nggih. Oh, kalau masa-masa SMA ini termasuk saya juga, termasuk mungkin sedulur-sedulur serawungan semua tuh nggak pernah ada bayangan kuliah rata-rata, Pak. Ini bayangan-bayangan awal dari bangku perkuliahan tuh dari siapa ini, Pak, pertamanya? Saya dari lulus SMA ke kuliah itu berhenti 2 tahun loh, Mas. Artinya tidak langsung kuliah. Artinya ada fase berhenti juga, memutuskan kuliah apa enggak dan seterusnya itu. Waktu itu karena saya dulu saya dulu apa ya? Kayaknya Jogja itu menarik. Saya bagaimana caranya bisa ke Jogja? Tahun berapa itu, Pak? 97. Oh iya, pantesan. Itu saya lulus 95, kemudian masuk kuliah 97. Penting saya ke Jogja, akhirnya saya masuk. Dan waktu itu kayaknya yang paling agak mudah saingannya masuk IAIN itu kan sastra Arab itu. Kalau tarbiyah itu saingannya banyak sekali. Siapapun yang penting bisa mlebu di sini. Oh iya, itu pada awalnya tuh. Menarik. Yang buat menariknya itu dari ini kan 97 nih.
kita bayangkan kondisi suasana pada masa itu yang buat menarik Bapak untuk memutuskan berkuliah itu apa? Apa berita-berita di media atau gimana? Ya, waktu itu kan berita belum seperti inilah ya, Oh, belum gitu, saya banyak sekarang. image bahwa Jogja itu kota yang mengasihkan itu loh. Saya jadi pengunjung ke Jogja. Kemudian waktu itu saya mulai seneng baca-baca buku lah, buku-buku Nah ini. sastra itu. Hmm. Nah, kemudian asumsi kami kan waktu itu kalau Jogja itu kota budaya. Maksudnya jagongan kalau sastrawan atau budayawan itu asik gitu. Oh, nyeni. Ya ke bawah nyeninya gitu kan setidaknya. Ya orang kata melu-melu tok gitu. Jagong-jagong aja gitu. Nah, salah satu biasanya yang jadi penentu nih Pak, penentu dari arah kehidupan ibarat bahasanya dilahirkan kembali itu di fase-fase S1 Pak. Biasanya. Kita bisa melihat arah dari seseorang itu, ini menurut saya pribadi, arah kehidupan seseorang tuh kita lihat kegiatan-kegiatan dan aktivitasnya di S1 itu. Nah, pada masa berkuliah di jenjang S1 di UIN Sunan Kalijaga itu kegiatan-kegiatan IAIN waktu itu malah. Bapak itu cukup aktif di hal-hal apa saja gitu pada waktu itu. Dulu saya sempat kalau di organisasi mahasiswa sempat aktif di PMII. Kemudian aktif di seninya saya dulu di kampus ada namanya Sanggar Nun. Sanggar Nun Yogyakarta di fakultas itu. Saya ada hubungannya sama Cak Nun gitu nggak ada? Nggak ada. Oh itu malah mungkin ya nggak tahu karena Sanggar Nun namanya. Itu konon waktu itu nama Nun itu diambil dari surat Al-Qalam itu Nun Al-Qalam Yusrun itu surat banyak itu. Oh, berarti mungkin Cak Nun yang ngambil dari situ nggak tahu kita ya. Iya nggak tahu. Oh itu fokus di apa itu Sanggar itu Pak? Di Nun itu waktu itu ada kalau nggak salah kayaknya ada 4 divisi ya, ada divisi sastra, divisi teater, kemudian musik dan seni rupa. Saya lebih banyak di teater dulu itu. Teater, wah menarik ini yang menarik teaternya ini. Karena teater kan seni memainkan peran. Oh gitu ya. Ya malah lupa. Udah hilang semua. Udah hilang semua gitu. Saya cukup penasaran, mungkin sedulur-sedulur Serawungan juga penasaran bedanya teater sama wayang orang tuh. Kan kita itu sama-sama kesenian. Itu nanya sama dosen teater itu. Ya mungkin teater wayang orang juga bisa saja dianggap sebagai teater tradisional atau apa, tapi saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan itu secara lebih detail itu. Saya coba melakoni itu sebagai bagian dari perjalanan hidup aja itu. Dan ya pernah lah sekali 2 kali ikut terlibat dalam produksi teater. Terus saya dengar-dengar ya kita beralih karena kita sedang membicarakan masa-masa S1 kampus saya pernah mendengar Pak Rektor ini salah satu aktivis yang cukup aktif gitu, bukan aktivis yang pasif. Aktivis yang cukup aktif pada masa itu. Bahkan menyelesaikan beberapa jenjang formal dalam aktivisme di salah satu organisasi eksternal namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Bisa masuk dulu aja gimana? apa langsung diculik gitu? Ya enggak ya. Saya karena aja pertama tentu pertemanan lah ya. Karena kebetulan teman-teman dekat saya banyak yang masuk di situ dan berproses di situ. Saya juga tertarik untuk bisa ikut terlibat di situ gitu. Dan banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan yang tidak didapatkan di kelas tentunya ya. Yang saya dapatkan di pergerakan itu. Saya sih nggak sampai kemudian jadi aktivis yang gegap gempita gitu. Yus melu ngono kuwi lah, melu ngopi gitu. Saya kemudian manfaatnya ya tentu kita jadi punya banyak jaringan saat ini bisa untuk saling bertukar tangkap informasi dan itu yang bisa manfaatnya bisa saya dapatkan sampai saat ini. Gitu. Dulu saya aktivis biasa-biasa saja. Kirain. Terus selain di aktivisme dan di kegiatan di Sanggar tersebut, katanya Bapak itu ada satu circle di masa Bapak kuliah ini yang sebelumnya kita pernah ngobrol tuh
yang cukup sulit ditembus katanya, komunitas yang di dalamnya itu membahas tentang perfilman katanya. Itu komunitas tersebut itu gimana Pak? Itu Itu menarik. anu aja kok ngomong diskusi. Zaman dulu tuh memang di IAIN yang saya tahu itu Heeh. banyak sekali kelompok-kelompok diskusi yang apa namanya mengkhususkan bidang-bidang tertentu. Ada yang Hmm. diskusi film, ada diskusi filsafat, dan itu hal yang menjamur lah waktu itu lumrah itu. Dan mahasiswa IAIN dulu itu kan anu ya Mas, apa? Kayak omnivora itu, memakan segalanya. Jadi misalnya ada mahasiswa tarbiyah tapi baca buku filsafat, ada mahasiswa filsafat baca buku teknik beternak ayam, misalnya segala Oh, macam. Apa-apa dibaca itu. Jadi oh ya omnivora itu. omnivora. Kebetulan saya dibesarkan pada apa Lingkungan. lingkungan yang semacam itu, yang Oh, banyak nggih. kasih-kasihkan. Nggih, nggih, nggih. Meskipun bisa jadi ya mau kenal pada apa level permukaan aja. Hmm. Untuk pendalamannya ya pada masing-masingnya itu mau apa mendalami apa tidak itu. Oh, pandangan Bapak nih berkaitan dengan kondisi di perguruan tinggi di Cilacap sekarang, apakah seberaneka ragam seperti pada waktu itu dan di Yogyakarta seperti itu atau gimana ini? Khususnya di Kabupaten Cilacap ini. Ya, tiap zaman kan tentu punya anu ya, punya karakter dan tantangannya masing-masing. Tentu kita juga nggak bijak kalau harus banding-bandingin waktu itu sama sekarang karena tantangannya juga nggak sama gitu. Eh saya lihat ya saat ini tentu kalau harus dibentuk seperti pada saat itu ya nggak bisa lah. Karena memang zamannya berbeda itu. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan adaptasi bagi yang baik dengan situasi yang saat ini. Saya lihat kan misalnya kalau dulu banyak baca buku-buku tebal, sekarang ya e-book sudah menjamur di mana-mana. Meskipun kalau saya sendiri karena generasi lama ya baca e-book itu nggak kuat. pusing, pusing. Ya biasa aja kalau baca-baca e-book seperti itu. Oh, nggih. Jadi nggak bisa diperbandingkan gitu sebenarnya. Karena punya nafas yang Ya, berbeda. kalau menurut saya gitu. Nafas zamannya itu Zamannya sudah berbeda. berbeda lah, zamannya beda, Nggih. tantangannya beda. Tapi semangat yang ada pada waktu itu tuh yang harusnya ya setidaknya menyisakan berbagai macam bentuk semangat untuk kemahasiswaan atau siapapun yang menjadi agen-agen perubahan di masyarakat tuh itu kayaknya seiring zaman ya mungkin caranya berbeda tapi semangatnya kayaknya harus tetap sama deh Pak semangatnya. Ya, itu tantangannya. Artinya bahwa bagaimana kita harus bisa membentuk apa menghadirkan nilai-nilai besar tadi itu dalam kemasan yang bisa diterima oleh generasi saat ini. Itu yang apa yang jadi tantangan kita sebenarnya itu. Kalau harus dibentuk dalam kemasan yang kayak zaman dulu itu kan susah itu. Jadi nilai besar tapi kemasannya itu apa ya? Enteng itu bisa diterima oleh generasi saat ini gitu. Iya, karena nggak bisa yang berat-berat gitu. Nggak bisa yang berat-berat gitu. Okay. Thinker, pemikir yang Bapak kagumi, yang memotivasi Bapak, baik pemikir klasik, neoklasik, bahkan kontemporer, yang menjadi daya tarik Bapak, yang menginspirasi enggak? Masa nggak bisa menuntun sampai sekarang ini siapa Pak? Yang ngena banget gitu. Ya saya mengagumi Gus Dur lah gitu lah. Dan berikut bacaan-bacaan yang beliau baca. Sastra saya baca. Saya selalu ngomong ke teman-teman itu kalau harus baca novel harus baca itu. Harus menonton film yang bagus, harus baca novel yang bagus. Itu ya. Kalau novel saya baca Marquez, Gabriel Garcia Marquez, baca Umberto Eco, baca Latin. Ya. Kalau baca Ahmad Tohari, baca Pramudia ya baca. Oh iya itu. Dari kita. Oh, itu biasanya terjadi paradoksnya di situ, Pak. Jadi aktivis yang aktif sekarang tuh
meniadakan aspek-aspek rasa gitu. Oh, atau Aspek-aspek jangan-jangan rasa. semuanya diukur pakai rasa. Iya, yang satu lagi itu terlalu Nggak rasional tapi jadi rasional. iya malah rasa. Yang satu lagi terlalu merasa. Ya sampai bahkan sekarang kan trennya Pak, trennya tuh ya lagu-lagu ya aja udah meniadakan aspek sosial supaya kabur dari aspek sosial ya buru-buru pabrik yang capek di pabrik kan denger Denny Caknan dan sebagainya kan langsung melupakan itu semua, sedangkan dulu itu enggak seperti itu. Dulu itu ya tetap menjaga estetika, rasa dan sebagainya, tapi tidak menghilangkan aspek-aspek sosialnya. Malah saya ngomong, nah pertanyaan saya, Tapi bener itu. ya pertanyaan, enggak pertanyaan lah, itu statement dari saya yang insya Allah mewakili Gen Z yang sedang aktif-aktifnya gitu. Gimana pandangan Bapak terkait dengan gerakan-gerakan aktivisme di akhir-akhir ini, Pak? Yang bahkan jika kita lihat pandangan-pandangan lain lebih mendominasi bahwa aktivisme sekarang ini terlalu kepentingannya itu tuh jangka pendek, jangka panjang. Ya, pertanyaan sebenarnya sudah menjawab pertanyaan itu. Iya. Kalau saya saya dikira menjustifikasi apa ya? Ada memang kesan kayak gitu itu, memainkan bola-bola yang mungkin terlalu taktis tapi nggak strategik gitu ya. Atau mungkin bahasa bola-bola pendek tadi itu. Kalau menurut saya mungkin ini karena ya bagaimana kalau dulu ya cara saya itu kalau ada aktivis nggak bagus itu yang disalahkan itu yang kader dulu seniornya. Wis apa men sing yang kader siapa? Nah, jadi kalau misalnya nanti generasinya Mas Zaki itu nggak bagus, maka yang disalahkan ya Mas Zaki itu kan kadernya nggak bagus itu. Iya betul. Nah, kayak seterusnya itu. Jadi itu jadi tantangan dalam level pengkaderan kalau misalnya. Jadi kaderisasi itu bagaimana harus dibentuk itu dengan dengan matang, tidak cuma sekedar jadi seremonial bahwa dulu ada pengkaderan tahun lalu, tahun ini ada dan seterusnya. Itu kan jadi kayak rutinitas saja gitu. Tapi harus dibentuk sesuai dengan kalau kemarin itu kayak gini yang dibutuhkan, saat ini yang dibutuhkan apa? Belum tentu sama juga. Jadi harus melalui proses internalisasi yang temenanan gitu. Iya, betul. Mateng, ngopinya sing pukat dan mau diminum dulu. Siap. Nggih. Berkaitan dengan aktivisme, masih di aktivisme nggih. Karena menarik juga membahas berkaitan dengan aktivisme. Karena aktivisme sekarang tuh lebih beragam dan lebih asik ketimbang pada masa-masa Pak Rektor dulu mungkin ya. Karena pada masa Pak Rektor tuh ya tujuannya satu gitu, reformasi. Sekarang tuh banyak ada yang teman-teman kita aktif di lingkungan, teman-teman kita aktif di bacaan literasi, gerakan-gerakan literasi, bahkan keperempuanan dan lain sebagainya. Sekarang lebih banyak, nggak ada yang mendominasi. Untuk membawa mahasiswa, karena seperti yang tadi dibilang, tidak selalu berbumbu politik, untuk membawa satu gerakan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang punya nilai jual di mata global. Karena kita ini kan kampus lokal tapi menjawab tantangan-tantangan global gitu, seperti itu tujuannya ya. Itu langkah-langkah yang ringan tapi krusialnya semacam apa, Pak Rektor? Ya tentu kita harus pertama kalau ngomong institusi resmi itu ya harus melihat dari kurikulumnya lah. Kurikulumnya harus dibentuk betul merespon situasi perkembangan zaman. Makanya kita secara berkala melakukan diskusi terkait dengan perubahan dan perbaikan kurikulum. Karena kita harus merespon perubahan dunia pengetahuan dan pendidikan yang terus berubah. Iya, sangat cepat sekali sekarang. Kalau itu tidak direspon maka kita akan ketinggalan zaman dan tidak bisa mengikuti kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, dari kurikulum yang sudah dibentuk itu kemudian tentu kita harus memenuhi juga dengan daya dukung media pembelajarannya. Oh iya. Media pembelajarannya. Jadi
Misalnya saat ini kan mahasiswa yang saat ini sudah sangat fasih dengan dunia IT Iya. misalnya. Jadi mau nggak mau dosen juga harus memiliki kemampuan ke arah sana supaya Oh, perkuliahannya tidak membosankan. iya betul Ya, betul sudah betul. bisa apa namanya eh apa menyesuaikan dengan bahasa dan kebutuhan yang dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa Gitu. tersebut supaya nanti bisa didistribusikan juga ketika dia terjun gitu, Iya. Pak Rektor seperti itu. Pesan-pesannya aja, Pak Rektor untuk kepemudaan pada umumnya ya kemahasiswaan secara khusus berkaitan dengan bagaimana lokal ini bisa menjawab tantangan-tantangan global. Ya kan? Ya, yang paling penting kan sebenarnya kita harus terus belajar dan belajar dimanapun itu. Mm-mm. Saya selalu menekankan kepada teman-teman itu kalau kita cuma mengandalkan apa yang ada di kelas tentu tidak cukup. Kita dibatasi waktu, dibatasi oleh kesempatan dan segala macam itu. Uh, uh, Oleh karena itu kita mesti harus belajar dimanapun, kapanpun. Hmm. Bahkan kemarin kalau dengan anak teman-teman kakak yang sedang KKN, kebetulan kita sedang KKN itu, saya Bisa. bilang tujuan KKN itu yang paling penting adalah belajar sebenarnya. Teman-teman itu Belajar. harus belajar banyak aspek apa ini keilmuan yang ada di masyarakat yang itu tidak ada di bangku sekolahan, tidak ada di bangku kelas itu. Banyak sekali itu wisdom kearifan-kearifan lokal yang itu perlu kita pelajari, perlu kita sinau. Yang itu tidak kita dapatkan di kelas. Jadi ayo kita belajar dimanapun, kapanpun itu, supaya kalau kita bisa menyerap pengetahuan dari manapun, pasti kita tidak cuma menjadi orang yang pintar, tapi juga orang yang bijak. Jadi itu karena kita bisa menghargai keberagaman ya, apa namanya pengetahuan dan ilmu yang ada di masyarakat. Oh, luar biasa sekali. Sekian saja dulur-dulur Serawongan semua di seluruh seantero negeri yang sedang menikmati secangkir kopinya ditemani rokok, ada yang gabesan, kretek, bahkan lintingan. Kesimpulannya dari saya, tetap semangat, jangan mudah patah, tetap yakin akan gerakan-gerakan yang kita lakukan, dan jangan lupa terus belajar tiap harinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,